Bismillahirrohmanirrohim. Saya Maulidia Maharani dengan NIM 12240223828. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai pengadaan dan penggunaan modal. Nah, apabila kita mendengar kata modal, pasti teruntas di kepala kita ini menyangkut atau berkaitan dengan sebuah bisnis, di mana modal sendiri ialah biaya awal yang kita keluarkan untuk memulai sebuah usaha atau bisnis dengan harapan mendapatkan keuntungan. Nah, modal bisa kita gunakan untuk apa aja sih? Yang pertama, tentunya modal bisa digunakan untuk membeli alat serta bahan produksi. Yang kedua, modal bisa kita gunakan untuk menyewa tempat seperti ruko atau gedung yang dijadikan sebagai tempat berjalannya sebuah usaha. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan modal? Yang pertama itu dari tabungan milik pribadi. Dan apabila tabungan ini tidak mencukupi, kita bisa melakukan peminjaman, baik meminjam kepada bank atau meminjam kepada orang terdekat. Yang ketiga, kita bisa mencari rekan bisnis, di mana dengan adanya rekan bisnis ini akan meminimalkan modal yang kita keluarkan secara pribadi. Yang keempat, kita bisa mencari investor, di mana investor sendiri ialah orang yang menyalurkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kembali modal yang kita pakai di awal. Yang kelima, ini bisa dari pelanggan apabila barang yang kita jualkan ini bersifat pre-order. Nah, ada beberapa kesalahan nih saat menggunakan modal. Yang pertama, membeli barang atau keperluan yang tidak penting. Yang kedua, tidak membuat anggaran. Karena tanpa adanya anggaran yang baik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengelola pengeluaran dan memprediksi aliran kas. Yang ketiga, ini menggunakan modal untuk keperluan atau aset yang tidak produktif seperti mendekorasi ruangan kerja dengan mewah. Yang keempat, ini kita tidak membuat atau menyiapkan dana darurat. Yang kelima, kita melakukan peminjaman dalam jumlah besar karena hal ini dapat berisiko mendapatkan bunga yang tinggi. Nah, selanjutnya ada tips untuk mengelola modal untuk seorang pemula. Nah, yang pertama ini membuat rekening terpisah. Maksudnya memisahkan antara rekening milik pribadi dan rekening milik usaha. Yang kedua, membuat pembukuan seperti pemasukan atau pengeluaran secara detail. Yang ketiga, fokus dengan satu usaha saja. Nah, yang keempat ini meminimalkan berutang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis peluang pasar. Pasar adalah lingkungan di mana sebuah bisnis dapat beroperasi dan berusaha untuk menawarkan dan menjual produk atau jasa yang mereka produksi. Nah, peluang pasar ini berkaitan kepada situasi di mana ada kesempatan dan peluang untuk menjual produk di lingkungan tertentu dengan harapan dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan konsumen yang belum atau tidak terpenuhi. Nah, membaca dan menganalisa peluang pasar adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan proses atau kegiatan riset atau mencari tahu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dengan beberapa cara. Yang pertama adalah memahami keinginan serta kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengenali sifat-sifat dan karakteristik konsumen yang berada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menganalisa pesaing dengan cara memahami kekuatan, kelemahan, serta strategi pesaing dan pesaing yang akan datang. Yang keempat, memperkirakan potensi pasar dengan cara memahami tantangan serta peluang yang ada di pasar. Yang kelima, menentukan strategi pemasaran dan pengembangan produk yang baik. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum.